Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Maulana al-Karim khassana binabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dil qadril azim al-munzal ilayhi subhanahu wa ta'ala qawluhu ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dhalika huwal fawzul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin habibir rahman sayyidil akwan al-hadir ala man salla alaihi fi kulli zamanin wa makan wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqtin wa an wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya karim ya mannan. Amma ba'd. Hadirin hadirat bil khusus para habaib, para alim ulama, guru kita Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid mata'anallahu wa iyyakum bitul hayatih, Al-Habib Nabil bin Fuad bin Ali bin Abdurrahman bin Ali Al-Musawa, Al-Habib Ridha bin Yahya, dan para habaib yang tidak kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami untuk semuanya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita merayakan daripada haul guru kita Adailallah Al-Maghfurlah Al-Arif Billah Al-Habib Mundir bin Fuad bin Abdurrahman bin Ali Al-Musawa, yang kita kenal sepak terjangnya di dalam kehidupan beliau mengikuti jejaknya Rasulullah dan berkhidmah kepada para wali-wali Allah, terutama guru-guru beliau. Yang terutama yaitu guru kita yang mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan amilullah bi ta'atih wa amilu nabiyakum bi sunnatih bi mutaba'ati sunnatih wa amilu awliya'ahu bi khidmatihim. Bermuamalahlah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan taat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bermuamalahlah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bermuamalahlah dengan kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah, dengan berkhidmah kepada mereka, membantu mereka, menolong mereka. Ini yang dilakukan oleh Habib Mundir dari mulai awal khidmahnya dengan guru-guru yang ada di Indonesia. Begitu hebat beliau yang kita dengar kisahnya, datang ke fulan, datang ke fulan, datang ke wali fulan, datang ke wali fulan, datang ke guru fulan, datang ke guru fulan. Ziarah yang masih hidup, ziarah yang sudah meninggal, itu yang dilakukan tiap harinya. Dari semenjak beliau punya keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala, keinginannya itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, dideketin dengan kekasih-kekasihnya, dari orang tuanya di rumahnya yang menjaganya. Tadi kita dengar bagaimana dijaga kehidupan masa kecilnya dari pergaulan-pergaulan, walaupun dengan kata-kata penghindaran kalau kita peringatan, dengan alasan-alasan yang dibuat oleh orang tua agar beliau terjaga dalam kondisi sakit. Alasan itu dipakai oleh orang tuanya, pada hakikatnya juga ini perhatian yang sangat tinggi dari kedua orang tuanya untuk menjaga anaknya. Ini poin satu yang kita harus ambil. Kita ini kurang menjaga keluarga kita, kita kurang memperhatikan anak-anak kita, sehingga anak kita bergaul dengan siapa aja kita nggak tahu di luaran. Beda dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, dituntun dari masa kecilnya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita perhatikan dari poin pertamanya. Di masa dia sudah beranjak, beliau sudah beranjak dewasa, sudah mengenal pergaulan, mana yang bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang dihadiri tempat-tempat yang benar-benar turun rahmat Allah,
pandangan Allah, ampunan Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari majlis-majlis ilmu, majlis-majlis dzikir. Tadi Habib Umar Muhammad bin Hud Al-Attas, dia sering bolak-balik dari Cipanas ke Cipayung, majlisnya Habib Umar Muhammad bin Hud Al-Attas. Begitu juga majlis ilmu dengan Habib Umar bin Abdurrahman bin Ahmad dan gurunya dan abah beliau Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf di As-Saggafah. Begitu juga di As-Salafi juga pernah kita, tadi nggak dibawa dengan Habib Ridho. Habib Munzir juga belajar bahasa Arab di As-Salafi di tempat di rumah kita. Jadi saya kenal Habib Munzir sebelum dari Tarim. Kita sudah berkawan di rumah kita, belajar bahasa Arab dulu. Orang tua kita buka lughah bahasa Arab, kursus bahasa Arab. Habib Munzir hadir jauh dari Cipanas, datang ke As-Salafi hanya untuk menuntut bahasa Arab. Dituntun terus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai puncaknya dikenalkan dengan seorang yang membawanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dinamakan tingkatan para masyayikh. Ada guru Syekhut Ta'lim, ada Syekhul Tarbiyah atau Tazkiyah, ada Syekhul Fatah, ada guru yang mengajarkan teori-teori berbagai macam keilmuan, ada guru yang mendidik batin seseorang, diajarin adab, etika, sopan santun, keluhuran sifat, sehingga berkarakter di dalam dirinya. Dan yang lebih tinggi lagi, gurunya yang menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hilang nih, pelajaran seperti ini nih kita nggak kedengar lagi, sehingga banyak orang nggak percaya zaman sekarang dengan wali. Kita ahlu sunnah ini yang masih mempertahankan kaidah-kaidah, prinsip-prinsip inti daripada ajarannya Rasulullah SAW. Kalau sudah kita nggak percaya dengan wali, sudah hilang maknanya keramat, hilang juga maknanya mukjizatnya para nabi, para rasul. Akhirnya puncaknya nggak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min ghadabillah. Tapi inti daripada perjuangan beliau di masa belajarnya sudah didapati dari semenjak masa kecilnya, masa remajanya, masa dewasanya, sampai beliau mendapatkan gurunya yang membawanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ dia jatuhkan dirinya sebagai budak secara utuh yang tawi. Kalau sudah orang merasakan ada kedekatan dirinya, batinnya dengan seseorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, hendaklah, kata Habib Allah Haddad, dia rangkul dan mendarah daging di dalam dirinya kecintaan kepada guru tersebut, sehingga menyatu dalam aliran darahnya cintanya dengan gurunya. Karena dikatakan qiblatul murid syekhuhu, kiblatnya seorang murid adalah gurunya. Makanya kalau dulu kita duduk dengan Habib Hasan nggak menghadap kiblat. Ente batu gabil syekh batu gabil kiblat. Amma kiblatus shalah Ka'bah. Kiblatul murid syekh katanya. Kalau ente mau sembahyang, ente kiblat ente Ka'bah. Tapi kalau ente mau belajar, kiblatnya ente guru ente. Di mana guru ente duduk, itu kiblatnya ente. Ke tengah, ke depan guru ente, ke muka guru ente. Ini yang diambil oleh Habib Munzir bukan omong kosong, bukan mustahil tercetak beliau menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tentu diawali dengan batin yang murni, jernih, bersih. Kullun ala qadri safa wal igtifa nalal huda fi ahsani istiqbali. Semuanya berdasar dari kejernihan. Nah, ini yang mengajarkan tadi itu Syekhut Tarbiyah tuh. Diajarin bagaimana mempelajarinya. Kita banyak Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dari Risalatul Muawana, Nasaihud Diniyah, Kitabul Hikam, Nafais Ulwiyah.
kitabnya Al-Imam Al-Ghazali, daripada Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah, kitabnya Mukasyafatul Qulub, itu mengajarkan bagaimana membersihkan batin, karena ini inti daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang dilahirkan sesuai dengan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat Habib Munzir mempunyai kelebihan di dalam batiniahnya. Batinnya safa berlebihan, jernih, bening, bersih berlebihan. Sampai-sampai kalau di kita waktu belajar di Terim, jahil kalau kita orang Arab, di Terim orang yang nggak berilmu, kuranglah pekerja biasa, orang-orang biasa, masyarakat biasa. Itu kalau Habib Munzir ketemu dengan orang siapapun yang lebih tua dari dia, dia pegang itu tangannya, dia cium seolah-olah orang tuanya sendiri. Saking bersih dia punya hatinya, bening dia. Dan itu ditandai, diciriin dengan guru-gurunya. Tadi Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Idris bin Syahab. Begitu juga Habib Abdul Qadir Jailani bin Ali al-Masyhur, guru kami. Ketika kami pertama kali dibawa oleh Habib Umar, dikenalkan dulu tuh dengan pembesar-pembesar tokoh-tokoh yang ada ulama di kota Terim. Sebelum kita belajar keilmuan, sebelum teori diajarkan, nih dicari tempat-tempat yang membersihkan batin dengan pandangan mereka. Kalau dari beginian nggak percaya, udah susah. Mau diterangin tentang aulia Allah nggak bakal masuk. Nah, kalau sudah dalam batinnya nggak ada kepercayaan, keyakinan dengan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, mau sampai kita panjang lebar sampai lidah kita menjulur juga nggak bakal masuk ke dalam dirinya. Dia nggak ada di antara mereka yang seperti itu. Karena memang ditutup Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imamul Junaid mengatakan tasdiq bi wilayatina wilayatun sughra. Kalian percaya aja dengan kewalian kami itu sudah kalian mendapatkan kewalian yang terkecil. Manggabah kewalian yang kecil kalian sudah dapatkan dengan yakin aja dengan kami. Kita dibawa tuh guru kita Habib Umar awal ke Habib Hasan Syatiri, ke Habib Ali Al-Mastur, Al-Habib Abdullah Al-Kaf, Shiban Habib Alwi bin Syahab, Munsib Al-bin Syahab, para manasib, Al-Haddad, Habib Mustafa Al-Haddad, Mustafa bin Hasan Al-Haddad, Habib Abdul Qadir Jailani Al-Masyhur. Ketika beliau dibawa ke tempatnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ali Al-Masyhur, Habib Ali Abdul Qadir bin Ali Al-Masyhur memandang wajahnya, ma'ahab wajhak ya walad, wajahmu ini penuh kewibawaan, begitu cahaya, kalau kita bilang begitu bercahaya wajahmu wahai pemuda. Akhirnya Habib Umar mengatakan kepada udhuluh yakun Sultan Jawa, doain Bib biar jadi Sultan Jawa. Itu yang saya dengar. Mungkin pendengaran saya beda dengan kawan-kawan saya pada saat itu, karena saya termasuk yang paling dekat dengan beliau. Karena kalau sakit yang dulu yang suruh ngurusin saya tuh Habib Munzir paling manja sama saya. Kalau udah babnya sakit, udah dah nggak boleh yang lain, Ja'far yang nemeninnya. Udah dari penyakit yang asmanya, dari penyakit kakinya yang nggak sembuh-sembuh, penyakit lukanya, kita yang disuruh ngerawatin Habib Umar. Dan sering keanehan-keanehan yang kita temuin dalam perjalanan kita nuntut ilmu. Beliau ini karena sering sakit asma nggak bisa ziarah beramai-ramai, tapi ziarahnya malam-malam sendirian. Saya pernah ceritakan mungkin di 2 tahun yang lalu tuh ya. Sebelumnya saya bilang, saya pernah datang dalam keadaan kita kalau lagi belajar mungkin jenuh, lagi sulit, datang kesulitan di dalam batin kita. Saya datang ziarah ke Zambal itu di atas, mungkin di atas tengah malam dah. Saya pikir udah gak ada orang nih, nggak mungkin ada orang yang lihat.
Ketika saya di depannya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, beliau dari belakang saya Maqam Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Mula Dawil As-Saggaf, datuk beliau dan datuk kita semuanya. Dan beliau mempunyai pandangan khusus dari Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf. Dikagetin saya dari belakang, "Hei, ngapain itu malam-malam?" La haula wala quwwata illa billah. Saya bilang, "Ini ngapain juga di sini malam-malam? Kok aneh emang ziarahnya malam kayak begini," katanya. Itu dari situ saya tahu nih, ini walaupun nggak pernah ziarah bareng, tapi dia punya keikatan batin yang kuat dengan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Dan ditutupin dirinya, nggak ada yang tahu itu. Dan saya bukanya juga udah meninggal. Kalau dulu saya nggak buka ini. Dan punya hubungan khusus pun dari Habib Abdurrahman As-Saggaf saya dapat dari Syekh Umar Zaizak ketika bertanya kepada Habib Umar, "Ini Habib Mundir sering ziarah Habib Abdurrahman As-Saggaf?" "Na'am," kata dia, punya dapat pandangan khusus dari datuknya Habib Abdurrahman bin Muhammad Mula Dawilah. Ini omong-omongan seperti ini kalau bukan orang-orang yang punya keyakinan, ya susah ditafsirinnya. Tapi kita karena yakin bahwa Allah mempunyai kekasih-kekasihnya, para wali-walinya. Standarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Habib almarhum al-maghfurlah guru kita Syekhana al-Murabbi Ruhina Al-Habib Ali al-Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, kakaknya Habib Umar yang belum lama wafat. Beliau mengatakan, mau jadi wali gampang. Allah katakan, "Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah bahwa wali-wali Allah tidak ada rasa takut dan kesedihan di dalam diri mereka karena sudah dibersihkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan nggak pernah takut sama Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah takut dengan segala sesuatu, tapi udah murni takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga ketakutan dengan yang lainnya hilang. Bukan nggak pernah sedih, dalam kehidupan pasti manusia datang kesedihannya, tapi sudah dibersihkan sama Allah Subhanahu wa taala kesedihannya, kesulitannya. Hazan bisa maknanya air mata, bisa kesedihan, bisa kesulitan-kesulitan hidupnya. Udah nggak ada itu dalam diri mereka tentang hal-hal yang sulit di dalam kehidupan dunianya, sudah jernih di dalam batinnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mencapai derajat di sisi Allah dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, guru mulia kita, mengatakan, "Ma uqimatil hadhil darul mustafa walal majalis walad da'wa ila Allah wala talabul ilm illa gasluna ridallah wa ridha Muhammad bin Abdullah." Enggak ada, selain itu enggak ada. Yang kita inginkan dari mendirikan Darul Mustafa, berdakwah, nuntut ilmu, berjuang, segalanya yang kita korbankan hanya dua, ridallah wa ridha rasulih, keridhaan Allah dan ridhaannya Rasulullah SAW. Dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala di dalam batinnya udah itu doang. Udah nggak ada lagi tentang dunia, nggak ada lagi tentang jabatan, nggak ada lagi tentang harta benda, nggak ada lagi hal-hal yang menyusahkan kehidupannya di dalam perjalanan masa kehidupannya. Udah nggak ada itu dalam batinnya. Bahkan awal gadamin lil wilayah naza'allahu mahabbatud dunya min qulubi al-arifina billah. Baru masuk dia tingkatan orang-orang yang jadikan kekasih Allah, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah cabut tuh cinta dunia di dalam hatinya. Itu awalnya, awal langkahnya dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kedudukan di sisi Allah yatafawatun, berbeda-beda. Kedudukan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda setiap kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Yang tertinggi orang yang sudah menggapai ridha Allah dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ahlu magamatil ashir. Orang yang punya kedudukan yang tertinggi yaitu magam ridha. Setelah mahabbah, setelah dapat cinta dari Allah, cinta dari Rasulullah, dia senang dengan Allah dan Rasulnya. Nggak ada kesenangannya, nggak ada keridhaannya kecuali dengan Allah dan Rasulnya.
Siapa kata Habib Ali Masyhur, kita punya guru, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dua aja. Beriman, bertakwa. Bukan iman bahasa teori. Bukan iman hanya kurikulum yang diajarkan di dalam prakteknya, kagak ada keimanan, nggak ada di batinnya cahayanya, nggak ada di batinnya pengaruhnya itu amalannya. Orang beramal baik belum tentu sama dengan batinnya. Karena orang munafik bersolat seperti solatnya orang-orang mukminin, dia ngajar seperti ngajar orang-orang mukminin, tapi dalam batinnya penyakit semuanya. Nggak ada kejernihan di dalam batinnya, nggak ada nur di dalam batinnya. Na'udzubillah min dzalik. Tak bisa dia nembus jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, walaupun bahasanya bahasa para filsafat lagi. Jago bermujadalah, bersilat lidah lagi, jago berceramah lagi, jadi singa mimbar lagi dia. Tapi kalau batinnya Allah pandang nggak ada cahayanya, penuh dengan segala macam penyakitnya, jangan harap dia bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat iman adalah cahaya yang Allah berikan di dalam batin seorang hamba. Kemudian dengan keimanannya, dengan dasar yang ada di dalam batinnya, yattaqun, dia bertakwa dengan Allah. Kalau ketakwaan hanya sekadar praktek amaliyah badaniyah aja, siapapun bisa. Orang kafir niru-niru bisa, apalagi orang munafik. Kalau sekadar hanya gerakan-gerakan fisik aja, badan aja, semua orang bisa. Tapi takwa nggak cukup seperti itu untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang merujuk kepada jalur yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Maknanya sumber segala ketakwaan ada dalam batinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang punya hubungan kuat dengan Rasulullah, dia bakal berdapat daripada sumber daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Dan itu didapatin dengan Habib Munzir. Kecintaannya kepada Rasulullah bukan hanya sekedar bacaan-bacaan solawat yang dikumandangkan saja tanpa ada hadirnya hati, tanpa ada kerinduan, tanpa ada cinta. Beliau baca penuh kerinduan, penuh cinta. Nggak jarang bermimpi Rasulullah, bahkan dalam keadaan sadar dengan Rasulullah SAW. Pernah kita piket waktu daurah pesantren kilat dengan Habib Munzir. Beliau tidur dalam keadaan sakit. Beliau cerita dengan saya, aku mimpi Rasulullah. Ini kalau orang yang nggak percaya balik lagi nih. Nih kalau orang yang dengerinnya yang nyeleneh bukan orang-orang kayak kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang murni, yang gate, dia bingung nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut membawakan daripada makanan orang-orang yang ada di dalam pesantren kilat, katanya. La ilaha illallah. Sangkin perhatiannya Rasulullah. Bagaimana beliau diimpikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah sedang membagikan makanan kepada orang-orang yang hadir di dalam pesantren kilat tersebut. Gak cerita beliau dengan yang lainnya, cerita dengan saya sekamar. Saya ngurusin dia dalam keadaan sakit, cerita tentang ru'yah-ru'yahnya banyak sekali. Yang nggak boleh kita tampilkan semuanya, takutnya orang-orang yang kayak di luaran nggak terima. Tapi begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Selalu perhatiannya lebih kepada umatnya, baik di masa hidupnya atau setelah wafatnya Rasulullah. Kata Rasulullah, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku lebih baik untuk kalian, matiku pun baik untuk kalian. Kalau hidup bisa berjumpa denganku, kau berbicara denganku, aku mendengar dari pembicaraanmu. Kalau aku sudah wafat, apapun dari amalan kalian disodorkan kepadaku, kata
Dan nggak sedikit yang didapetin oleh Habib Badamundir dari perjuangan beliau, cinta beliau terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau pemberian anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala berupaya majelis bertambah besar, bertambah banyak orang-orang yang terpikat dengan majlis Rasulullah SAW, dasarnya adalah batiniyahnya terikat dengan Rasulullah SAW yang kuat. Dan tidak mungkin terikat dengan Rasulullah SAW yang kuat tanpa melalui guru yang membawanya ke hadratnya Rasulullah SAW yang membuka pintunya ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo, mari kita selama hidup kita, udah mungkin ada yang puluhan tahun, udah bawa tanah lagi mungkin, nggak kenal makna-makna seperti ini. Kesian orang yang meninggal dunia, kata para al-arifuna billah, dia belum merasakan nikmat yang paling indah yang Allah berikan. Apa? Yakin dan ma'rifatullah. Keyakinan yang benar-benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekedar teori, bukan sekedar pelajaran, bukan sekedar praktek keilmuan, tapi yakin yang ada di dalam batin, yaitu cahaya yang berlimpah ruah sehingga dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita, tuntun kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala melalui para kekasih-kekasihnya, dan kita punya jalur yang sangat hebat, yang sangat kuat. Kalau kita punya guru-guru, ada katanya guru-guru yang jalurnya rantaian besi, ada yang rantaiannya rantaian tembaga, ada yang rantaiannya rantaian perak, ada yang rantaiannya emas. Kita udah rantaian emas nih. Jalur kita gutban min gutbin ila sayyidil aqtab. Apalagi yang kurang? Tinggal kitanya tuh. Tadi tasdiq bi wilayatina wilayatun syukur. Kalau kita sudah tahu bahwa ada kekasih Allah, ada wali Allah, sudah nikmat hidup kita. Nikmat hidup kita di dunia. Kalau kita punya sekedar itu doang, yakin masih ada walinya Allah Subhanahu Wa Taala, nggak habis di muka bumi sampai hari kiamat. Pasti dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya para kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah angkat bala, Allah angkat musibah, Allah angkat malapetaka, Allah angkat kesusahan, kesulitan umat Islam dengan berkat kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Diperbaiki batiniyah kita, zahiriyah kita, badaniyah kita, ruhaniyah kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita dapat merasakan kenikmatan yang didapati oleh para kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala sebelum menjelang ajal kita tiba, kematian kita tiba, kita sudah merasakan apa yang mereka rasakan. Amin ya rabbal alamin.